Piye maksudnya ke piye? Repot, malah repot aja. Piye maksudnya piye? Untuk karuan, kalau harus klik dah, tak kritik dulu, laku, itu yang jangan tersinggung. Orang ini saya sambungan nih, kuwi. Orang. Membawa diri yang mulai rada pinter, menempatkan diri yang mulai rada iso. Patrap samadhi wes. Setahun gak leren-leren. Nah iya. Nebar kesadaran rasa tresna welas asih Rama mering apa wae ning endi wae. Wis sombake nada bareng. Wes kan, wes. Tapi nek datang ngene wae. Matur suwun Kang Matito. Patrap samadhi kan obah. Nebar kesadaran rasa tresna welas asih Rama. Kuwi kan polah. Patrap samadhi kuwi kan gerik jiwa. Lah, nebar kesadaran rasa tresna welas asih Rama kuwi kan gerak. Lah kabeh kuwi kan intine jati diri. Ya kan? Kabeh kuwi mau kan intine jati dirine manungsa urip. Lah lek kuwi mau wis kan. Lah lek kuwi mau wis berarti dibutuhke sak langkah maneh. Apa? Tumanina. Lah lek wis tumanina sadar ora sadar, ngerti ora ngerti, paham ora paham, weruh ora weruh, tekan nggon. Diakoni ora diakoni, seneng ora seneng. Iki kuwi hukum alam kuwi. Artine wis tekan nggon. Tegese tekan jati diri. Tekan jati dirine manungsa urip. Lah terus lek wis tekan nggon, wis tekan ning jati diri. Iki sing rada mbingungke ning kene. Nyang apa rada mbingungke? Sebab apapun alasannya bisa saya gambarkan sedang menghadapi bayangannya sendiri. Podo iso tak gambarke podo karo ngadepi ayang-ayange dhewe. Lah untuk menghadapi bayangan sendiri ini butuh teknik. Butuh teknik. Nah, untuk mendapatkan teknik seseorang itu kan harus tercerahkan dulu. Setidaknya banyak pengalamannya. Setidaknya banyak pengalamannya. Lah, teknik soko aku, teknik dari saya untuk menghadapi bayangan, ya kita harus membelakangi bayangan itu. Karena dengan cara membelakangi bayangan itu, maka bayangan kita yang akan mengikuti kita, bukan kita. Jadi yang akan berupaya itu adalah bayangan kita, bukan kitanya. Jadi teknik untuk menghadapi bayangan kita adalah membelakangi bayangan kita itu tadi. Kui mau gambarannya, filosofinya. Lah prakteknya, ya kaya sing wis tak kandhake ke mang.
Prakteknya seperti yang sudah saya katakan tadi. Ketika kita ingin makan, maka manusia kita harus berkata, saya tidak ingin makan. Nah, kalau kita tidak menggunakan manusia kita, menggunakan kesadaran kita, dan kesadaran kita sampai berkata, saya ingin makan, bingung deh mas. Saya gambarkan tadi seperti menghadapi bayangan sendiri itu tadi loh. Bingung. Bagaimana tidak bingung? Yang makan siapa, yang dimakan siapa? Mudeng gak Rahman? Paham gak? Sing mangan sapa? Sing dipangan sapa? Sing kepengin sapa? Hah? Habis. Ini cerita nunggal ya. Ini dalam keadaan nunggal loh ini. Ini dalam keadaan menunggal loh ini. Kalau kita tidak tercerahkan tentang ini, kemanunggalan kita akan berpecah-pecah lagi. Jadi pecah-pecah mana monggo? Mumet toh. Mungkin lebih jelas kalau saya ilustrasikan dengan berdoa. Dalam sikon manunggal, dalam keadaan manunggal, saya berdoa. Berarti yang berdoa itu siapa, yang didoakan siapa loh. Ini dalam sikon manunggal loh ini ya. Dalam sikon mudeng kan. Karena ya. Lah, ayang-ayang sama halnya kita menghadapi bayangan kita sendiri. Kuwi lho maksudnya aku kuwi. Dalam sikon manunggal. Ya, gitu. Jadi untuk menggenapi kehidupan ini, maka kita harus setiap kali ada pergerakan, maka harus ada sipasi dengan pergerakan. Nek ora, nanti kemanunggalan kita ini akan kemomoran. Iya. Dadi Gusti Ingkang Maha Suci kula nyuwun Pak malih bacaan kok. Malih bacaan. Ya. Tapi paham yo kemana arahnya saya ngomong, paham ya? Yang lebih jelas lagi saya ambil sampel kepada orang-orang ateis. Jenengan paham orang ateis? Orang ateis adalah orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan dan tidak menyembah Tuhan. Orang ateis adalah orang yang tidak percaya Tuhan dan tidak menyembah Tuhan. Ya. Secara awam, masuk akal. Ya. Secara awam masuk akal. Jika ada orang yakin adanya Tuhan, percaya adanya Tuhan, dan menyembah Tuhan, sekti mandraguna. Masuk akal. Ayo, ya enggak? Kalau ada orang yang percaya Tuhan, menyembah Tuhan, meyakini Tuhan, menjadi sakti mandraguna, masuk akal enggak? Masuk akal kan? Masuk akal. Tapi kenapa? Hampir semua manusia hidup percaya adanya Tuhan, yakin adanya Tuhan, menyembah Tuhan, kok dibacok mempan? Tuhan-Tuhanan yang disembah. Ayo, dibacok mempan. Ya Tuhan-Tuhanan itu.
Nah, ini penggambaran yang paling nyata loh ya, nyata, real dan benar-benar terjadi di kehidupan seluruh manusia di dunia ini. Harusnya orang yang percaya Tuhan, orang yang meyakini Tuhan, orang yang menyembah Tuhan, orang yang menjalankan perintah Tuhan itu sakti mandraguna. Harusnya. Tidak masuk akal kalau goblok, kalau tidak sakti, tidak masuk akal. Ini cerita orang yakin adanya Tuhan, percaya Tuhan, menyembah Tuhan, dan menjalankan perintah Tuhan. Tidak sakti mandraguna kan lucu. Ya, tidak sakti mandraguna lucu. Tapi dalam kenyataan realitanya, hampir seluruh manusia hidup yang percaya Tuhan, yakin Tuhan, menyembah Tuhan, tapi dibacok, kena lading bawang wae getien. Ya. Kena pisau irisan bawang di dapur itu loh. Keluar darah, apalagi sampai kena pusaka. Kena silet aja terluka, apalagi kena keris. Lawang kena silet saja terluka. Ini realita, ini kenyataan. Dan terjadi di hampir seluruh kehidupan manusia di seluruh dunia. Itu seperti itu. Tapi, ini ono tapi nih gini. Tidak dengan orang-orang ateis. Orang-orang ateis itu adalah orang-orang yang tidak yakin adanya Tuhan, tidak percaya adanya Tuhan, dan tidak mau menyembah Tuhan. Tapi silahkan cek langsung di TKP, kesaktian orang ateis seperti apa. Aneh toh? Bahkan saya pernah menyimak sebuah berita orang-orang ateis saat ini itu sedang melakukan eksperimen. Eksperimen mengumpulkan lalu mewujudkan 4 anasirnya manusia yang kalau mereka bahasanya konon. Konon katanya manusia hidup itu memiliki 4 saudara yang secara Jawa diistilahkan sebagai sedulur papat. Nah, ini orang-orang ateis sedang melakukan eksperimen mewujudkan 4 anasir atau 4 saudaranya manusia hidup ini secara real. Jadi yang seperti kakang kawah atau mutmainah yang berasal dari sari-sarinya air itu diwujudkan langsung menggunakan air. Tapi sebelum itu, sudah terlalu banyak. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh orang-orang ateis yang menggemparkan dunia itu sudah tidak terhitung. Artinya, seluruh orang-orang ateis itu sakti mandraguna. Bisa menyulap kertas menjadi uang asli, uang beneran. Hebat mana? Ayo, hebat mana? Hebat orang ateis apa hebat orang-orang yang percaya Tuhan? Tujuan inti orang-orang ateis mewujudkan 4 anasirnya manusia adalah untuk mengabadikan kehidupannya. Ini dari kelas ilmu, Mas Bro. Dari kelas ilmu. Dari kelas ilmu saja,
Orang-orang yang yakin adanya Tuhan, percaya adanya Tuhan dan menyembah Tuhan, tidak ada apa-apanya dibanding kehidupan orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan dan tidak menyembah Tuhan. Lebih dalam lagi. Orang percaya Tuhan, orang yakin Tuhan, orang menyembah Tuhan, tapi kelakuannya tidak bertuhan. Kira-kira masuk akal enggak? Lucu tidak? Nah, yang masuk akal itu adalah orang percaya Tuhan, orang meyakini Tuhan, orang menyembah Tuhan, kelakuannya harus bertuhan. Harusnya kan seperti itu. Yang masuk akal kan seperti itu. Namun dalam kenyataan realita, di dalam kehidupan seluruh manusia, di seluruh dunia, hampir semua orang mengaku percaya Tuhan, mengaku yakin kepada Tuhan, dan menyembah Tuhan, tapi kelakuannya tidak bertuhan. Tapi tidak dengan orang-orang ateis. Orang-orang ateis dimaknai sebagai tidak percaya Tuhan dan tidak menyembah Tuhan. Artinya orang-orang ateis berarti orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tidak yakin Tuhan dan tidak menyembah Tuhan. Namun di dalam realita kehidupan orang-orang ateis, jiwa raganya itu benar-benar bertuhan. Kelakuannya itu benar-benar bertuhan. Tidak ada satupun orang ateis yang membenci sesama. Tidak ada. Jangankan yang disebut manusia. Yang dikatakan hewan, semut saja katakanlah. Nyamuk itu dicintai oleh orang-orang ateis. Nggak masuk akal kan? Padahal mereka tidak percaya adanya Tuhan. Nggak yakin kepada Tuhan dan tidak menyembah Tuhan. Tapi justru kelakuannya bertuhan. Ini ujung pangkal daripada filosofi atau penggambaran. Setelah sampai di tempat, setelah sampai di tujuan, setelah sampai di jati diri, sama halnya kita itu sedang berhadapan dengan bayangan kita sendiri. Lah ini intinya di sini. Begini. Nah. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Lebih baik saya berkata aku ora percaya Rama, tapi kelakuane sebagai putra kekudangane Rama. Iku carane atau teknik membelakangi bayangan atau ngungkuri ayang-ayange dhewe iki maksudnya aku ngono. Nah, perihal menghadapi bayangan sendiri atau ngadepi ayang-ayange dhewe. Jika tidak dengan teknik membelakangi, jika tidak dengan teknik ngungkuri, oh kesel. Capek. Ora ketemu. Karena apa? Karena jika tidak menggunakan teknik membelakangi, jika tidak menggunakan teknik ngungkuri, mesti kepentok ego, pamrih, arogan. Mesti ini, ora iso ora. Mesti. Patrap sama dine mempeng. Ya. Maksud hati kan, masuk hati, maksud hati kan mempertahankan maksud hati. Sedina rong dina telung dina
Kok isik panggah ngene-ngene ae to aku. Apa kurang mempeng patrap samadhiku? Saiki tak mempengi maneh patrap samadhiku ben bener-bener ndang ketemu, ndang manunggal, ndang iso mijilake Rama. Lah wis paham, Bre. Wis paham, Bre. Jalan. Kita harus bercermin kepada orang-orang ateis. Saya suka orang-orang ateis. Karena apa? Karena orang-orang ateis lebih dari sekedar jujur. Lebih dari sekedar jujur. Secara keimanan, dia tidak mau memamerkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya itu lebih yakin daripada kamu tentang Tuhan. Saking yakinnya, kertas bisa aku ubah menjadi uang. Neng orang-orang ateis tidak mau menunjukkan keimanannya. Saya tidak percaya itu Tuhan. Pret opo. Mana kalau ada Tuhan, buktikan di hadapan saya. Pasti panjenengan tidak akan bisa membuktikan. Makanya saya tidak percaya sama Tuhan. Lebih baik saya tidak percaya sama Tuhan, tapi kelakuan saya bertuhan. Itu prinsipnya orang ateis. Jadi jenengan jangan main-main sama orang ateis. Lah itu terbukti dari kehidupan mereka. Lah wong kita yang yakin kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, menyembah Tuhan, kalau ada yang mengatakan kamu tidak percaya sama Tuhan, wah, nesuhan, macem-macem. 5 waktu aku ke tempat-tempat ibadah aku ngamuk. Kalau ada yang ngatain tidak bertuhan, ngamuk. Saking bangetnya kepengen dianggap bertuhan. Saking bangetnya ingin dianggap bertuhan, ingin dianggap bahwa dia itu yakin kepada Tuhan. Tapi kelakuannya tidak bertuhan. Makanya kesenggol silet aja berdarah. Apalagi kesenggol keris. Harusnya orang-orang yang percaya Tuhan, orang-orang yang yakin Tuhan, orang-orang yang menyembah Tuhan, apalagi sampai menjalankan perintah-perintah Tuhan, harus punya mujizat. Harus punya mujizat. Ceritanya Tuhan ini. Tapi kenapa? Kok tidak mendapatkan mujizat? Lawang kelakuannya tidak bertuhan. Ngakunya aja bertuhan. Kelakuannya bertuhan mana? Orang-orang ateis yang dengan kata-kata tinggi langit kita menyetempel mereka orang kafir, malah sakti-sakti. Malah memiliki banyak mujizat. Ini lah terus hebat mana ini? Ayo silakan dipilih. Pilih bertuhan apa pilih ateis? Ya, malah sakti-sakti. Apapun bisa diubah menjadi sesuai kehendaknya. Itu mujizat dari siapa? Mujizat dari Tuhan. Tapi mereka tidak percaya Tuhan. Karena kepercayaan mereka kepada Tuhan bukan untuk pameran. Ini gini. Bro. Situ loh. Nah, kalau kita masukkan ke dalam ranah ponco gaib, kanggo apa ngaku putra Rama nek ora kaya kekudangane Rama. Lebih baik dadi wong awam ning kelakuane kekudangane Rama. Lah supaya jadi ateis, jadi putra Rama yang ateis kan. Dadi putra Rama sing ateis. Caranya menjadi putra Rama yang ateis bagaimana? Ketika ada kerentek
ada gerak kepingin patrap samadhi, katakan dengan lisan, aku tidak mau patrap samadhi. Ngulek patrap samadhi. Lah untuk apa kita ngotot-ngotot pengen patrap? Ojo medayo dhisik, jangan bertamu dulu. Ini waktunya patrap samadhi. Tapi tanggung rokoke. Apa ini? Tanggung sik delong gas. Jam semene wis di stop, ora nampa tamu tapi gak patrap. Lah piye? Ya mending dadi putra Rama sing ateis. Oke, maksudnya ngono. Aja. Untuk mendapatkan murka Tuhan, orang-orang ateis harus berani mengatakan aku tidak percaya Tuhan dan aku tidak akan pernah menyembah Tuhan. Untuk mendapatkan murkanya Tuhan, orang-orang ateis berani berkata seperti itu. Karena dia berkata seperti itu, akhirnya Tuhan murka. Tuhan murka kan berarti orang ini ngarepku gampang ya meluk. Mlebu akal juga. Mulane tak tiru ilmune wong ateis. Sesuatu yang paling dimurka Tuhan adalah ketidakpercayaan seorang makhluk. Artinya, iku ning ayat kuwi, jarine ayat, kaya ngono kuwi. Artinya ketika ada seorang makhluk mengatakan aku tidak percaya Tuhan, Tuhan itu murkane wis ora kaukuran lah, ora kaukuran. Nah, karena murkanya sudah teramat sangat besar, kan tidak ada yang bisa mewakili. Malaikat nggak akan mampu mewakili murka Tuhan yang sudah kelewat besar itu tadi. Akhirnya Tuhan turun sendiri, ya kan? Kowe ora percaya karo aku, kamu tidak percaya kepadaku. Lah itu di depanmu, kamu tidak indang pelukan kan ngono. Ndang rangkulan, lha kok nyoto ning ngarep. Itu tekniknya orang-orang ateis seperti itu. Pak Pol. Ya? Tidak ada satupun kesaktian yang benar-benar sakti selain mujizat dari Tuhan. Nah, semua orang ateis tanpa terkecuali. Artinya semua orang ateis itu sakti-sakti kabeh, Mas. Sakti-sakti semua, tapi tidak ada satupun yang mau menjadi paranormal. Tapi tidak ada satupun yang mau menjadi dukun. Biasa wae. Senjata setajam apapun dites tidak bisa melukai kulitnya, biasa wae orang. Aku. Coba kalau orang-orang yang yakin adanya Tuhan, percaya kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Ya. Orang tedas dibaca, wah petentang terminal. Gua, ngono ta? Orang ateis enggak seperti itu. Iso ngerubah daun menjadi uang, mlebu TV. Orang ateis enggak seperti itu. Ayo terus piye? Hebat kalau seperti itu, kalau sudah seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Lah terus lebih jempol mana gitu loh, lebih jempol mana kelakuan orang-orang ateis dengan kelakuan orang-orang yang percaya Tuhan dan menyembah Tuhan. Hebat. Untuk mendapatkan keimanan, untuk mendapatkan kadar keimanan sebesar itu, sehingga mereka mendapatkan mujizat dari Tuhan, itu loh mereka berani mengatakan, aku tidak percaya Tuhan dan tidak akan mau menyembah Tuhan.
Lah kongkon percaya piye wong? Oh, ndak mana yang percaya. Iki percaya, ya piye? Ora ono wujude percayane piye? Nyembahnya gimana? Mereka ndak salah. Ndak percaya Tuhan, ndak salah. Lalu mereka tidak melihat Tuhan. Mereka tidak mau menyembah Tuhan. Mau menyembahnya bagaimana? Wong mereka nyata-nyata tidak melihat Tuhan. Terus Tuhan yang mau disembah itu yang mana? Makanya mereka katakan, saya tidak yakin, tidak percaya kepada Tuhan karena mereka tidak melihat. Saya tidak akan pernah menyembah Tuhan karena Tuhan yang mau disembah itu tidak kelihatan. Walaupun pengakuannya seperti itu, walaupun kata-katanya seperti itu, tapi kok kelakuannya bertuhan. Hayo, ada apa ini? Ini ada tanda tanya di sini. Kalau mereka benar-benar tidak percaya kepada Tuhan, tidak yakin kepada Tuhan, dan tidak menyembah Tuhan, kelakuan mereka harusnya lebih rusak daripada hewan yang tidak punya aturan hukum. Namun dalam kenyataannya, perilaku mereka, kelakuan mereka, baik secara keluarga maupun secara umum, secara bermasyarakat, jempol, Mas. Berarti kan mereka mendapatkan penjelasan langsung tuh dari Tuhan. Makanya mereka tidak berani berkhianat kan. Tapi orang-orang yang percaya Tuhan, yakin Tuhan, menyembah Tuhan, dan konon katanya menjalankan perintah Tuhan, tapi kelakuannya kok tidak bertuhan. Ini juga ada tanda tanya. Ini Tuhan yang mana ini? Teknik menghadapi bayangan sendiri yang saya maksud tadi, itulah gambarannya antara orang-orang yang yakin, percaya Tuhan, menyembah Tuhan, dan ateis. Ayo, pilih di. Oke. Antik. Setelah semuanya sudah, kita harus ateis. Ojo mbok ketok-ketok nih. Ojo mbok ketok-ketok nih. Jadi menurut saya orang-orang ateis adalah orang-orang yang paling bisa menyembunyikan keimanannya. Orang-orang yang paling bisa menyembunyikan keimanan pribadinya. Bukan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau menurut saya. Bukan seperti, tidak seperti orang-orang yang percaya Tuhan. Keimanannya diobral. Keimanannya diobral, tapi kelakuannya tidak beriman. Kalau harus difatwai, ya, kayaknya semua bentuk ibadah itu dijadikan titel. Semua bentuk ibadah itu dijadikan titel.
Ya kan lucu lho. Pamrih kok kowe tok men.